Saat ibu memilih lelaki kaya, aku hanya punya sepi dan luka. Tapi aku belajar, benci tak pernah membawa bahagia. Ini kisahku yang mengajarkan tentang pengorbanan, ikhlas, dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif penuh makna seperti ini. Salam hangat untuk teman-teman dari seluruh Indonesia, khususnya yang dari Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota lain yang selalu semangat mencari inspirasi. Semoga kisah ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Aku masih ingat betul hari itu. Matahari sore menyisakan cahaya jingga yang hangat, tapi hatiku terasa dingin membeku. Ibu datang ke kamarku dengan wajah yang tak biasanya. Ada sesuatu yang berat di matanya, sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku tahu, hari itu akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupku, tapi aku tidak tahu seberapa dalam luka yang akan kuperoleh. Ibu harus bilang sesuatu, Nak. Suara ibu terdengar berat, hampir bergetar. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri meski jantung berdegup sangat cepat. Ibu akan tinggal dengan seorang lelaki. Dia orang kaya dan bisa memberi ibu hidup yang lebih baik. Kata-kata itu seperti pedang tajam yang menusuk dadaku. Aku tak mengerti. Selama ini, ibu adalah segalanya bagiku. Dia yang mengajarkan aku membaca, yang membalut lukaku ketika jatuh, yang selalu ada di sisiku saat aku takut menghadapi dunia. Namun, kini dia memilih pergi. Pergi meninggalkanku demi lelaki lain. Seketika seluruh dunia seperti runtuh. Aku merasa kosong dan sendirian. Rasanya seperti aku ditinggal di tepi jurang yang dalam, tanpa pegangan sedikit pun. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi aku tahu, aku harus tegar. Aku tak ingin membuat ibu merasa bersalah atau terjebak dalam pilihan yang dia anggap benar. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan yang berat. Rumah yang dulu penuh canda tawa berubah menjadi hening, sepi, dan penuh kenangan yang menyakitkan. Aku mencoba memahami alasan ibu, tapi hatiku tetap meronta-ronta menahan luka yang kian membesar. Teman-teman bertanya, "Kenapa ibu kamu pergi? Kok kamu kayak nggak sedih?" Aku hanya tersenyum tipis, menutupi kepedihan yang sesungguhnya. Aku mulai menyadari bahwa benci bukanlah pilihan yang mampu menyembuhkan. Meski aku terluka, aku tak pernah punya niat untuk membenci ibu. Aku percaya setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Mungkin ibu merasa bahagia dengan lelaki itu, dan aku tak berhak merampas kebahagiaannya, walaupun itu membuatku terluka. Namun, ada satu hal yang tak bisa aku hindari, rasa sepi yang menusuk setiap malam. Ketika lampu padam dan sunyi datang, aku sering terbangun dalam pelukan kedinginan. Aku merindukan sentuhan hangat ibu, suaranya yang menenangkan, dan senyum kecil yang dulu selalu membuatku merasa aman. Dalam kesendirian itu, aku belajar banyak hal. Aku belajar bagaimana menjadi mandiri walau umurku masih muda. Aku belajar menghadapi kenyataan bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai keinginan. Aku belajar untuk menerima bahwa terkadang orang yang kita cintai akan pergi tanpa alasan yang bisa kita pahami. Aku pun mulai menulis buku harian, mengungkapkan segala perasaan yang tak mampu kusebutkan secara langsung. Aku menuliskan harapan, kesedihan, dan doa untuk ibu. Bahwa aku ingin dia bahagia, walaupun tanpa aku di sisinya. Aku berdoa agar langkahnya diberkahi, dan suatu hari nanti, dia bisa memahami bahwa aku tak pernah berhenti mencintainya. Hari-hari berlalu, luka memang tak langsung sembuh. Tapi aku berusaha menyulam kembali semangat yang sempat pudar. Aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang. Aku harus kuat untuk diriku sendiri, dan juga untuk ibu yang pernah menjadi dunia kecilku. Walau ditinggal demi lelaki kaya, aku tak pernah benci. Karena cinta sejati adalah saat kita melepaskan orang yang kita sayang dengan ikhlas, tanpa syarat. Hari-hari setelah ibu pergi, aku terperangkap dalam gelombang perasaan yang begitu campur aduk. Luka di hatiku terasa begitu dalam, seolah-olah ada bagian diriku yang hilang dan tak akan pernah kembali.
Namun, di tengah kesedihan itu, aku mulai mencari arti lain dari kejadian yang menimpaku. Aku sadar, hidup memang seringkali menguji dengan cara yang tak terduga. Setiap kali aku merenung, aku mencoba menggali alasan mengapa ibu mengambil keputusan seperti itu. Mungkin dia merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh kesulitan, dan lelaki kayak itu menjanjikan jalan keluar. Mungkin pula dia ingin memperbaiki hidupnya. Dan aku, sebagai anak kecil, terlalu egois untuk memahami pilihan itu. Aku mulai belajar memandang dari sudut pandang yang lebih luas, bukan hanya dari rasa sakitku semata. Luka yang kurasakan perlahan menjadi pelajaran hidup yang berharga. Aku belajar bahwa kadang orang yang kita cintai bisa saja membuat keputusan yang tidak kita mengerti, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Tapi itu bukan berarti mereka tidak mencintai kita. Cinta itu bisa rumit, penuh warna, dan tidak selalu mulus seperti yang kita bayangkan. Dalam kesendirian yang tak terelakkan, aku menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Aku mulai mandiri. Aku belajar memasak makanan sederhana, mengurus diri sendiri, dan melakukan hal-hal yang sebelumnya selalu ibu yang mengerjakan. Awalnya berat, tapi aku tahu ini adalah jalan yang harus kutempuh demi kelangsungan hidupku. Sekolah menjadi tempat pelarian. Aku mencurahkan perhatian dan energi di sana, berusaha mengalihkan pikiranku dari rasa sakit. Guru-guruku melihat perubahan itu dan beberapa kali memberikan semangat serta nasihat yang membantuku bangkit. Teman-temanku pun menjadi pelipur lara, mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi. Namun, tak jarang aku merasa sangat kesepian. Ketika semua orang pulang ke rumah yang hangat bersama keluarga, aku kembali ke kamar yang kosong, tanpa suara tawa atau sapaan hangat dari ibu. Rasanya seperti aku berada di antara dua dunia. Dunia yang penuh harapan dan dunia yang dipenuhi kekecewaan. Tapi aku memilih untuk bertahan. Setiap malam aku menulis surat untuk ibu yang tak pernah kukirim. Aku menulis tentang rinduku, tentang harapanku agar dia bahagia, dan juga tentang permintaan maafku, karena mungkin aku belum cukup baik untuk membuatnya bertahan. Surat-surat itu menjadi teman setiaku, menjadi penghibur di kala sepi. Aku belajar bahwa memaafkan bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk membebaskan diri sendiri dari beban yang mengikat hati. Meski terluka, aku tidak membenci ibu. Aku memilih untuk memaafkannya. Karena aku tahu, dendam hanya akan membuat luka semakin dalam dan sulit sembuh. Seiring waktu, aku mulai melihat hidup dengan mata yang berbeda. Aku sadar, bukan ibu saja yang memiliki pilihan, aku pun punya pilihan untuk menentukan bagaimana aku menjalani hidupku. Aku bisa memilih untuk terus terpuruk atau bangkit dan menjadi lebih kuat. Pelajaran terbesar yang kuperoleh dari luka ini adalah kekuatan untuk menerima dan ikhlas. Menerima kenyataan pahit bahwa tidak semua yang kita inginkan akan terjadi, dan ikhlas melepas apa yang tak bisa kita miliki. Dengan begitu, aku mulai mengubah lukaku menjadi kekuatan, menyulam rasa sakit menjadi harapan yang membara. Aku percaya, perjalanan ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang menemukan diriku sendiri. Aku yakin, suatu hari nanti, aku akan bisa berdiri tegak dan menunjukkan bahwa aku bukan hanya sekadar anak yang ditinggal ibu, tapi anak yang mampu tumbuh dan bersinar walau dengan luka yang pernah ada. Kesendirian yang dulu terasa seperti beban berat yang tak tertahankan, perlahan berubah menjadi cahaya kecil yang mulai menerangi jalanku. Setelah melewati badai emosi dan belajar menerima kenyataan, aku mulai membuka diri untuk melihat dunia dari sisi yang lebih terang dan penuh harapan. Meski ibu telah pergi, hidup tetap harus berjalan, dan aku tak boleh membiarkan luka menghentikan langkahku. Di saat orang lain mungkin merasa terpuruk dan kehilangan arah, aku memilih untuk menjadikan kesendirian sebagai ruang untuk berkembang. Aku mulai mendekatkan diri pada hal-hal yang dulu terabaikan, seperti membaca buku-buku inspiratif, belajar hal baru, dan menggali potensi diri yang selama ini tersembunyi. Perlahan, aku menyadari bahwa kesendirian bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru awal untuk menemukan siapa diriku sebenarnya. Aku juga mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang di sekitarku. Guru-guru di sekolah bukan hanya mengajarkanku pelajaran akademik, tapi juga memberikan nasihat dan perhatian yang membuatku merasa dihargai. Sahabat-sahabatku yang setia selalu ada mendengarkan keluh kesahku, memberikan semangat dan mengingatkan bahwa aku tidak sendirian.
Kehadiran mereka adalah sinar kecil yang menguatkan hati saat aku merasa rapuh. Setiap malam aku menutup hari dengan doa. Aku percaya bahwa setiap kesulitan yang kujalani adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Aku berdoa agar Allah memberiku ketabahan, agar aku bisa melewati semua ini dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Doa menjadi pelipur lara sekaligus sumber kekuatan yang tak terlihat tapi sangat terasa dalam jiwa. Dalam kesendirian, aku juga mulai memahami makna sejati dari kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar, tapi sesuatu yang harus tumbuh dari dalam diri sendiri. Aku belajar mensyukuri hal-hal kecil, senyuman sahabat, sinar matahari pagi, bahkan secangkir teh hangat yang kupegang di tangan saat membaca buku. Hal-hal sederhana itu membawa kedamaian yang selama ini aku cari. Aku tak menyesali apapun. Ibu memilih jalannya, aku memilih jalanku. Mungkin suatu hari nanti jalanku dan jalannya akan bertemu kembali. Tapi aku tahu bahwa aku sudah siap menyambut hari depan tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Aku percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan, termasuk ibu dan aku. Pernah suatu waktu aku bertemu dengan ibu secara tak sengaja. Jantungku berdetak cepat, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku menyadari bahwa pertemuan itu bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menutupnya dengan maaf dan pengertian. Kami berbicara dengan hati terbuka, tanpa menyalahkan. Aku merasa lega, karena aku bisa menyampaikan rinduku, tanpa rasa marah atau kecewa yang berlebihan. Setelah pertemuan itu, aku merasa ada beban berat yang terangkat dari dadaku. Aku tahu, ikhlas bukan berarti melupakan, tapi menerima dan melepaskan dengan cinta. Aku belajar bahwa cinta yang sejati tidak selalu harus bersama dalam waktu yang lama, tapi cinta juga adalah saat kita mampu melepaskan tanpa kebencian. Kini aku melangkah dengan penuh keyakinan. Aku mulai merancang masa depan dengan semangat baru. Aku ingin membuktikan bahwa aku mampu menjadi pribadi yang tangguh, yang bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Aku ingin menjadi sumber kebahagiaan bagi diriku sendiri, dan kelak bagi orang-orang yang aku cintai. Kesendirian yang dulu menjadi penghalang kini berubah menjadi jembatan yang menghubungkan aku dengan impian dan harapan. Aku tahu, jalan hidupku mungkin tak mudah, tapi aku percaya setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Waktu terus berjalan dan aku pun tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, meski bekas luka masa lalu masih terkadang mengusik. Namun, yang paling berat adalah saat aku harus menghadapi ibu lagi, bukan sekadar lewat kenangan, tapi secara nyata di depan mataku. Perasaan campur aduk, rindu, kecewa, harap, dan takut berkecamuk dalam dada. Aku ingat betul hari itu. Saat aku tahu ibu akan datang ke kotaku untuk sebuah urusan, hatiku berdebar tidak menentu. Aku bertanya-tanya, apakah aku siap untuk menghadapi ibu yang telah memilih jalan lain? Apakah aku bisa mengontrol amarah yang selama ini terpendam? Namun aku sadar bahwa ini adalah momen penting untuk menyelesaikan apa yang selama ini mengganjal di hati. Ketika kami bertemu, aku melihat wajah ibu yang berbeda, lebih lelah tapi penuh penyesalan. Matanya tidak lagi menutupi rasa bersalah yang ia sembunyikan. Aku pun mengulurkan tangan, bukan dengan dendam, tapi dengan keikhlasan yang tulus. Ibu, kataku pelan, aku sudah siap untuk memaafkan. Air mata kami bercampur tanpa kata. Aku memeluk ibu erat-erat, merasakan hangat yang sudah lama hilang. Di saat itu, aku paham bahwa maaf bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah proses pembebasan hati yang menyembuhkan luka dan mengembalikan kedamaian. Dalam percakapan yang panjang, ibu menceritakan segala kesulitan yang pernah ia hadapi dan bagaimana keputusan yang ia ambil adalah hasil dari harapan dan keputusasaan. Ia tak pernah bermaksud meninggalkanku tanpa cinta. Mendengar itu, aku merasa lebih mengerti. Terkadang, pilihan hidup seseorang memang tak selalu bisa dimengerti oleh orang lain, terutama oleh anak yang masih kecil seperti aku dulu. Maaf yang kuucapkan bukan berarti aku melupakan semua yang telah terjadi, tapi aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu meracuni masa depanku.
Aku belajar bahwa membenci hanya akan mengikat jiwa pada penderitaan, sedangkan memaafkan adalah langkah menuju kebebasan dan kedamaian. Setelah pertemuan itu, aku merasakan beban berat yang lama melekat, di hati mulai terangkat. Aku bisa melihat ibu bukan hanya sebagai sosok yang pergi meninggalkanku, tapi sebagai manusia biasa yang juga penuh kelemahan dan harapan. Aku pun bertekad untuk membangun kembali hubungan ini, perlahan tapi pasti. Proses ini tidak mudah. Ada saat-saat aku harus menahan kecewa, mengendalikan perasaan yang tidak pasti. Tapi aku percaya, dengan kesabaran dan doa, semua luka bisa disembuhkan. Aku mulai memberi ruang bagi ibu dalam hidupku, meski aku tahu kepercayaan itu harus dibangun kembali seiring waktu. Aku juga menyadari bahwa memaafkan ibu adalah bentuk cinta yang lebih besar. Cinta yang menerima segala kekurangan. Cinta yang tak menuntut kesempurnaan. Cinta yang ikhlas memberi kesempatan kedua. Dari sini aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebersamaan, tapi juga tentang memberi ruang untuk pertumbuhan dan perubahan. Di balik semua itu, aku semakin kuat dan mandiri. Aku tahu, masa lalu tidak menentukan siapa aku hari ini. Aku memilih untuk terus melangkah maju dengan hati yang lapang, membawa pelajaran berharga dari pengalaman pahit yang pernah aku jalani. Kini, aku menatap masa depan dengan optimisme. Aku percaya, dengan hati yang telah bebas dari dendam dan penuh maaf, aku akan mampu menciptakan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, tapi berasal dari kedamaian dalam diri sendiri. Kini aku berdiri di persimpangan hidup yang baru. Semua luka dan cerita masa lalu telah kujadikan pelajaran yang berharga, bukan beban yang menghalang langkahku. Aku tahu, perjalanan hidupku tak selalu mudah, tapi aku memilih untuk terus melangkah, dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang tak pernah padam. Setelah segala pergulatan batin, aku menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah milik siapapun yang datang dan pergi dalam hidupku, tapi milikku sendiri untuk diciptakan. Aku belajar untuk mencintai diri sendiri, menerima segala kekurangan, dan menghargai perjalanan yang telah kulewati. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan yang menghambat. Masa depan bagiku adalah kanvas kosong yang siap diwarnai dengan impian dan kerja keras. Aku menata langkah demi langkah, membangun mimpi yang sempat tertunda. Aku ingin menjadi sosok yang kuat dan mandiri, yang bisa berdiri tegak tanpa harus bergantung pada siapapun. Karena aku percaya, kekuatan sejati ada pada diri sendiri. Aku juga belajar memaafkan bukan hanya ibu, tapi juga diriku sendiri. Memaafkan karena pernah merasa kehilangan, pernah merasa terluka, dan pernah meragukan jalan yang kupilih. Semua itu adalah bagian dari proses tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam perjalanan ini, aku tidak lupa berdoa dan berserah kepada Allah. Aku memohon agar selalu diberi kekuatan, kesabaran, dan rejeki yang berkah. Aku yakin dengan doa dan usaha, pintu-pintu kebaikan akan terbuka lebar untukku. Aku juga berdoa agar ibu mendapat kebahagiaan sejati, meski jalannya berbeda dengan jalanku. Sekarang, aku melihat hidup dengan mata yang penuh harapan. Aku menyadari bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah guru yang mengajarkan arti kesabaran dan keikhlasan. Aku tak lagi melihat ke belakang dengan perasaan sakit, tapi dengan rasa syukur atas segala pengalaman yang membentukku. Aku pun mulai membuka hati untuk orang-orang baru yang datang membawa kebaikan. Aku belajar membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih, tanpa membawa beban masa lalu yang menghalangi. Aku percaya, cinta sejati adalah tentang saling menerima dan tumbuh bersama. Terkadang, aku masih teringat masa-masa sulit yang membuatku kuat. Aku bangga pada diriku yang tak menyerah, yang memilih jalan terang meski gelap pernah menyelimuti. Aku percaya, setiap orang punya kekuatan luar biasa dalam dirinya, hanya perlu waktu untuk menemukannya. Kisah ini bukan hanya tentang aku yang ditinggal ibu demi lelaki kaya. Ini adalah cerita tentang keberanian untuk bangkit, tentang ikhlas, melepaskan, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Aku ingin siapapun yang mendengar ceritaku tahu bahwa kita semua mampu melewati badai kehidupan, asalkan kita percaya dan tidak pernah berhenti berusaha. Jika kamu saat ini sedang menghadapi kehilangan,
kekecewaan, atau luka yang dalam, percayalah kamu tidak sendiri. Ada cahaya di ujung terowongan, dan hari esok selalu membawa kesempatan baru. Jangan biarkan masa lalu menghentikan langkahmu, karena kamu berhak bahagia dan sukses. Akhir kata, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang pernah hadir dalam hidupku, baik yang meninggalkan maupun yang tetap setia. Kalian semua adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa aku hari ini. Semoga kisah ini menginspirasi dan menguatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Teruslah melangkah dengan harapan dan jangan pernah menyerah. Karena kehidupan yang indah selalu menanti di depan.